Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Palembang yang beranggotakan saya sendiri Bella Gramadina. Saya Ella Agustin. Saya Ulan Sundaria Priana. Di sini kami akan menyampaikan kesan dan pesan kami setelah mengikuti praktikum metabolisme dan informasi genetik yang diampu oleh Bapak Made Sukaryawan dan Ibu Diah Kartikasari. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada praktikum yang ke-14 ini tentang pembuatan nata de coco, kesan dan pesan yang bisa kelompok kami berikan yaitu kesan yang terlebih dahulu. Kesan yang bisa kelompok kami berikan, mungkin kalian harus sedikit bersabar dalam percobaan yang ke-14 ini, karena pembuatan nata de coco ini kalian perlu memperhatikan setiap step dari pembuatan nata de coco ini dengan sebaik mungkin. Mungkin seperti misalnya kalian harus membuat starter yang berhasil. Jika starter ini tidak berhasil, maka kalian akan sulit berhasil dalam pembuatan nata de coco ini. Seperti misalnya kelompok kami itu sudah melakukan 3 kali percobaan dalam pembuatan nata de coco ini. 2 kali gagal karena mungkin starter yang tidak berhasil, karena starter inilah kunci dari bakteri baik untuk pembuatan nata de coco ini. Nah, sedikit mengalami kesulitan karena kami harus melakukan percobaan 3 kali dalam pembuatan nata de coco ini. Dan sekarang pun dalam pembuatan video kesan dan pesan ini, kami masih dalam proses pembuatan nata de coco dan belum tahu hasil yang ketiga ini. Cuman beda kami dari pembuatan 2 praktikum sebelumnya dengan yang sekarang, yaitu 2 praktikum sebelumnya itu menggunakan starter yang dari buah nanas. Sedangkan yang sekarang ini kami menggunakan bakteri untuk pembuatan nata de coco ini. Jadi benar-benar bakterinya langsung kami gunakan untuk yang ketiga ini. Dan kelompok kami sangat berharap praktikum yang ketiga ini berhasil, dan semoga praktikum yang ketiga ini dalam pembuatan nata de coco ini berhasil. Tidak seperti sebelumnya. Mungkin pembuatan starter ini cukup sulit dalam keberhasilannya karena memang perlu diperhatikan bagaimana kesesuaian dalam setiap bahan-bahan yang dicampurkan untuk pembuatan starter gitu. Karena starter yang harus dihasilkan itu adalah ada putih-putihnya, kemudian berbentuk cair, dan itulah bakteri yang ada di dalam starter itu. Cuman kelompok kami 2 kali membuat starter itu. Yang pertama, starter yang kami hasilkan itu hitam-hitam, mungkin karena itu mengalami pembusukan atau bagaimana, kami kurang paham, tapi sepertinya itu mengalami pembusukan. Kemudian starter yang kedua itu ada putih-putihnya, tapi kami juga masih belajar mengapa itu tidak berhasil, tapi sepertinya memang starternya itu kurang baik, jadi tidak berhasil. Bisa berhasil karena sudah menggunakan bakteri yang langsung. Kemudian untuk pembuatan nata de coco ini sendiri perlu juga kerjasama dengan kelompok lain agar sama-sama belajar bagaimana pembuatan nata de coco ini bisa berhasil. Mungkin untuk praktikum yang selanjutnya mungkin bisa menggunakan urea dan bakteri yang langsung, tapi itu perlu pertimbangan. Dan kelompok kami juga sangat berterima kasih kepada Pak Made, Ibu Dia, karena sudah membimbing kami dengan sangat baik sampai praktikum yang terakhir ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, dan semoga masa pandemi ini cepat lalu sehingga kita bisa bertemu. Kemudian untuk pesan di dalam praktikum-praktikum ini, termasuk praktikum yang ke-14 ini mengenai pembuatan nata de coco ini,